Oke, baiklah. Pada kesempatan kegiatan webinar kali ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan membahas webinar dengan tema tips cara mudah belajar bahasa Inggris bagi pemula yang akan dibahas oleh narasumber yang pertama yaitu Ibu Rika Dartiara MPD dan Ibu Gianpra Mesti SPD. Sebelum materi ini dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Rika. Nama Ibu Rika Dartiara MPD, tempat tanggal lahir Sinar, Banten, 15 September 1991, beragama Islam, sudah menikah. Dan selanjutnya data pendidikan beliau adalah pada tahun 1996 sampai 1997, yaitu TK Dharma Wanita Pagelaran. Nah, terakhir ini di sini aja, S2. Dan yang pendidikan terakhir yaitu tahun 2013 sampai 2015, S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta Selatan. Nah, sekarang posisinya sebagai dosen. Dan posisi beliau sekarang yaitu sebagai dosen IAIN Metro. Materinya. Oke, baiklah. Materi kali ini akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu oleh Ibu Rika Dartiara MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Halo. Bu Rika terlihat tidak? Ibu Rika terlihat tidak, Bu? Iya. Iya. Oh, coba kok kurang jelas ya? Karena saya pakai HP soalnya. Sudah, bentar. Tapi suaranya jelas ya? Suara saya jelas? Iya, jelas, Bu. Oke. Dah. Nanti baru. Udah, kelihatan gitu ya. Kelihatan, Bu? Bagaimana? Iya, ya lumayan. Oke, kayaknya saya pakai non video aja ya. Iya. Kalau begini bisa jelas ya? Iya. Oke. Bisa dimulai ya? Iya, silakan, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. First of all, pertama-tama saya ingin mengucapkan thank you so much kepada founder Rumah Baca Madinah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada adik-adik semua yang ada di forum ini. Saya ada Bu Uswatun di sini? Ya, ada ya. Bu. Ya, oke. Saya senang sekali Bu Uswa. Dengan adanya webinar seperti ini bisa membangkitkan semangat adik-adik kita untuk belajar dari jarak jauh begitu ya Bu. Iya. Lagi pada masa pandemi seperti ini. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menjadi media pembelajaran via online begitu ya, pembelajaran jarak jauh. Baik, di sini saya biasanya dipanggil Miss Rika ya, boleh dipanggil Miss Rika. Saya di sini ingin sedikit berbagi tips bagaimana cara mudah untuk belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, khususnya bagi pemula. Ya, langkah selanjutnya. Bisa dipindah ke slide selanjutnya. Bentar Bu ya.
Ya, terlihat ya. Ya, terlihat. Oke. Sebelum kita memasuki ke tips-tips bagaimana kita belajar bahasa Inggris, ya, kita memasuki bagaimana membakar semangat untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri, ya. Langkah awal yang perlu kita miliki ketika kita akan melakukan sesuatu pencapaian, yaitu yang pertama adalah kita memiliki motivasi, ya, motivasi. Motivasi di sini kita bangun bagaimana kita akan mencapai suatu tujuan, gitu ya. Di sini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Motivasi kita belajar bahasa Inggris itu apa, gitu ya? Apakah untuk tuntutan kuliah atau tuntutan zaman? Ketika kita belajar bahasa Inggris karena tuntutan kuliah, biasanya pengalaman yang telah Miss alami ketika Miss belajar, Miss kan ngajar bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 gitu ya, artinya bahasa Inggris dasar yang Miss ajarkan ke mahasiswa. Ketika Miss temui mahasiswa untuk kita belajar bahasa Inggris 1. Belajar bahasa Inggris 1 itu kan sifatnya hanya merefresh ya, karena kita masih belajar tentang dasar-dasar bahasa Inggris gitu ya. Ketika Miss tanya kembali bagaimana formula dari present tense, kemudian tense past tense gitu ya, mereka kebanyakan mereka masih lupa dengan tenses itu gitu. Artinya Miss sedikit menyimpulkan berarti motivasi mereka belajar bahasa Inggris itu adalah tuntutan kuliah karena hanya ingin mendapatkan nilai. Ketika nilai sudah keluar, ketika sudah berlalu kuliah bahasa Inggris itu materi yang didapatkan ketika kuliah sudah selesai gitu, sudah ibaratnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan begitu ya, karena itu motivasinya itu tadi karena tuntutan kuliah. Jadi ketika selesai kuliah sudah hilang materi yang telah dipelajari, benar nggak kira-kira begitu? Karena Miss tanya gitu ya kepada mahasiswa, beberapa mahasiswa, masih ingat nggak tenses, formula dari tenses, present, continuous gitu ya, perfect. Mereka ada yang ingat, ada yang tidak. Nah mungkin ya itu tadi karena tuntutan, hanya karena ya sudah berlalu aja begitu. Beda lagi kalau itu merupakan motivasinya merupakan tuntutan zaman. Hari gini gitu ya, kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Kita bisa lihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita, misal di pinggir jalan sekitar IAIN Metro gitu ya, ada yang jualan kedai-kedai kecil. Nah di sana, misal kedai kecil yang menjual jus, di sana terlihat atau kita bisa melihat tulisan di dalam kedainya itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Artinya apa? Tuntutan zaman. Zaman sekarang semua sudah menggunakan bahasa Inggris, walaupun hanya kedai kecil gitu ya, sudah memakai bahasa Inggris. Misal, kedai yang menjual alpukat, jus alpukat atau berbagai macam jus gitu ya, mereka mencantumkan here available variant of juice. Nah, akhirnya menjadi sorotan, eye-catching gitu ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, artinya sudah merupakan tuntutan zaman gitu ya. Maka dari itu, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kita harus membangkitkan motivasi kita. Bila perlu kita tuliskan besar-besar gitu ya di dalam ruangan belajar atau di dalam kamar. Motivasi saya belajar bahasa Inggris adalah saya ingin berbahasa Inggris agar tidak tertinggal oleh zaman gitu. Jangan kalah dengan kita pergi ke Jogja atau ke Bali gitu ya. Orang-orang sana kita bisa lihat
seperti tukang beca, kemudian orang yang berjualan souvenir di Bali dan di Jogja, mereka bisa berbahasa Inggris. Karena apa? Karena tuntutan zaman itu tadi ya. Maka agar kita bisa terus semangat untuk bisa belajar bahasa Inggris, nah itu tadi motivasi kita adalah agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Itu karena tuntutan zaman itu lagi ya. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ketika kita belajar berbahasa ya itu tidak instan, artinya semua butuh proses, all need a process gitu ya. Artinya kita di sini harus mempersiapkan mental. Mental apa yang harus kita persiapkan? Mental yang harus kita persiapkan di sini adalah kita harus tetap semangat dengan apa yang akan kita tuju. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris itu tadi? Nah, jadi kita harus selalu membangun mental kita. Kemudian dari segi sosial di sini sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Contohnya support dari keluarga kita, support dari sekeliling kita, karena support dari mereka akan bisa mendukung proses kita dalam belajar itu tadi ya, belajar dari berbagai bidang bahasa ini. Dari belajar bahasa gitu ya dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mendapatkan motivasi tadi, sudah membangun motivasi, kemudian mental dan sosial kita sudah kita persiapkan, maka setelah itu baru kita menyusun strategi bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Apalagi untuk pemula ya. Untuk pemula itu kita harus belajar bahasa Inggris dengan metode yang menyenangkan gitu, tidak yang melulu harus berupa grammar, mementingkan grammar atau sebagainya gitu ya. Kita harus memiliki strategi. Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa Miss share, yaitu yang pertama kita membuat kelompok kosakata. Oke, tip yang selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, tips yang pertama yaitu kita membuat kelompok kosakata. Dalam bahasa, kosakata itu sangat penting, ya. Kosakata itu sangat penting. Jadi kita harus membuat kelompok kosakata. Caranya yang pertama kita kelompokkan yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di sekitar kita, misal yang melekat kepada kita, yang ada di diri kita. Pertama, kita kelompokkan kosakata anggota tubuh. Kita tulis mata itu bahasa Inggrisnya apa, hidung bahasa Inggrisnya apa. Kita cari misal kita belum tahu artinya, kita cari di kamus, kemudian kita tulis. Kita buat satu kelompok kosakata mengenai anggota tubuh. Kita hafalkan. Ketika kita sudah hafalkan, kita praktekkan bagaimana cara pengucapannya gitu ya. Lakukan berulang kali. Setelah kita sudah menghafal anggota tubuh, kita beralih ke yang lain. Kita kelompokkan yang ada kosakata yang ada di sekitar kita. Misal yang ada di ruangan, ada apa? Misal ada pulpen, ada buku gitu ya. Yang ada di ruangan kita kelompokkan, kita buat jadi satu, kita tulis artinya, kemudian kita hafalkan, kemudian kita praktekkan gitu kosakata. Karena kosakata di sini sangat penting ya. Semakin kita banyak kosakata kita, semakin luas pula kita mengetahui dunia ya. Karena kosakata di sini adalah kunci untuk kita berbahasa. Kita ibaratkan saja anak kecil ya, anak kecil yang kita ajarkan pertama apa? Kosakata. Nah, dari kosakata baru berbentuk baru kalimat gitu. Artinya kosakata di sini sangat penting. The crucial one is kosakata, vocabulary ya. Kita hafalkan. Cara satu-satunya untuk mengetahui banyaknya kosakata adalah cara dengan menghafal. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempraktekkan gitu ya. Oke, yang kedua adalah tips. Yang kedua apa ya di situ ya? Mendengar. Yang kedua di sebelumnya, mungkin sebelumnya Mbak, slide sebelumnya.
Ya, yang kedua adalah dengan cara mendengarkan lagu. Nah, Miss yakin di sini banyak kita suka dengan mendengarkan lagu. Nah, ini adalah salah satu tips bagi kita untuk belajar bahasa Inggris dengan cara mendengarkan lagu atau mendengarkan podcast ya. Mendengarkan lagu bisa dimulai dari lagu-lagu sederhana seperti misal karena kita pemula bisa dimulai dengan lagu anak-anak, boleh dengan lagu anak-anak. Nah, setelah kita banyak menguasai lagu anak-anak serta kosakatanya, kita meningkat ke lagu yang lebih sulit ya, ke lagu yang lebih sulit. Misal lagu-lagu zaman sekarang, lagu dari Taylor Swift gitu ya, dari Adele gitu-gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk belajar berbahasa Inggris. Nah, kita untuk mendengarkan lagu, untuk dari sisi lagu kita bisa tulis liriknya. Kita tulis liriknya, kemudian kita praktekkan. Ketika kita mendengarkan lagu, kemudian kita mempraktekkan, secara tidak langsung kita juga mengolah lidah kita agar tidak kaku dalam pelafasan bahasa Inggris. Karena begini, kalau kita tidak pernah melenturkan lidah kita hanya berpatokan kepada bahasa Indonesia, kita selalu ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Maka ketika kita menggunakan bahasa yang lain, itu lidah kita biasanya kaku. Nah, maka untuk melenturkan lidah kita bisa kita praktekkan dengan menyanyikan lagu gitu ya, dengan tips tadi mendengarkan lagu, kemudian kita tulis liriknya, kemudian kita nyanyikan gitu, mempraktekkannya ya. Yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah menonton film. Nah, menonton film. Kalau kita suka menonton film ya, ini adalah salah satu alternatif juga untuk belajar bahasa Inggris. Langkah awal untuk pemula, kalau mau menggunakan media menonton film untuk sarana kita belajar bahasa Inggris, yang pertama adalah kita menonton film bahasa Indonesia aja, menonton film yang berbahasa Indonesia. Biasanya film yang berbahasa Indonesia itu kan di bawahnya ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat subtitlenya, kita bisa belajar subtitlenya, apa yang dikatakan oleh si pemain film, kita bisa lihat di subtitlenya. Nah, kalau kita sudah menguasai itu, kita bisa lanjut ke tahap yang lebih sulit. Tahap yang lebih sulit yaitu kita menonton film yang berbahasa Inggris tanpa subtitle atau boleh juga dengan subtitle gitu ya. Jadi yang langkah awal itu yang film bahasa Indonesia yang ada subtitle bahasa Inggris, kan banyak ya film Indonesia, kemudian ada di bawahnya itu subtitle dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu bisa menjadi alternatif ya menonton film. Jadi kita belajar bahasa Inggris menyenangkan, bisa lewat lagu, bisa lewat menonton film gitu ya. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah dengan menulis diary. Nah, siapa yang suka menulis curhat di diary, nah ini bisa menjadi alternatif kita. Caranya bagaimana? Kalau biasanya kita menulis diary dengan menggunakan bahasa Indonesia, nah sekarang kita rubah menulis diary menggunakan bahasa Inggris ya. Yang simple-simple aja, apa yang sudah kita hafalkan ya pada tips yang pertama, yaitu menghafalkan vocabulary yang kita tahu di sekeliling kita, kemudian kita tuliskan. Misal, today I follow the webinar. Nah, itu sudah salah satu menulis diary gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi apa kosakata yang kita ketahui, kita tuliskan. Lama-kelamaan, kalau kita misalkan bisa menulis diary setiap hari tentang perkembangan kita belajar, itu bisa kita nanti bisa kita edit, bisa dibukukan menjadi cerita diary kalian tentang bagaimana kalian proses kalian belajar bahasa Inggris gitu ya. Itu bisa jadi metode juga gitu ya, menulis diary. Nah, dan akhirnya bisa mendapatkan output
Nah, kalau kita menulis, setiap hari kita tulis itu diary menggunakan bahasa Inggris, kemudian nanti bisa kita edit, bisa kita terbitkan. Ya, gitu. Kemudian metode yang selanjutnya adalah membaca. Kalau kita suka membaca, bisa kita belajar untuk pemula ya. Untuk pemula kita belajar membaca novel, komik, majalah, koran gitu ya dengan bahasa Inggris. Kalau kita tidak tahu artinya, diklik aja. Kemudian kita cari tahu artinya di kamus atau aplikasi-aplikasi. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kita untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi untuk pemula bisa melalui menulis diary sederhana gitu ya, membaca novel, membaca majalah gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, nah setelah kita melakukan tips-tips tadi ya, kita lakukan 3C. Apa itu 3C? Komitmen, konsisten, and confident. Kita harus komitmen. Komitmen apa? Harus terus semangat untuk belajar ya, belajar bahasa Inggris walaupun kita tidak tahu, kita dari nol gitu ya. Kita tidak tahu sama sekali bahasa Inggris itu bagaimana. Nah, dengan komitmen kita, dengan semangat kita, insya Allah kita bisa gitu ya. Dan konsisten. Konsisten di sini artinya setiap hari rutin kita belajar gitu ya. Kalau memang benar-benar kita mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Dengan tadi motivasi kita adalah tuntutan zaman. Kalau saya tidak bisa berbahasa Inggris, saya malu gitu. Saya akan tertinggal oleh zaman. Nah, maka kita harus konsisten dan confident. Confident artinya percaya diri ya. Percaya diri di sini, misal kita sudah menghafal banyak kosakata, kita praktekkan aja dengan PD ke teman kita, hey what's up gitu, atau what are you doing now gitu, begitu ya, harus confident. Nah, jadi itu tadi, kalau kita mau sukses kita harus melakukan 3C, komitmen, konsisten, dan confident. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya ini tips yang tidak kalah penting, yaitu tawakal. Setelah kita berusaha ya, kita sudah berusaha gitu ya, kita serahkan kepada Allah gitu ya, kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita usahakan bisa bermanfaat bagi diri kita, kemudian bagi orang lain gitu, dan kita harus sabar gitu. Karena apa? Karena semua itu butuh proses ya, tidak semua langsung instan. Saya belajar hari ini kemudian besok langsung bisa, itu tidak mungkin, impossible gitu ya. Jadi kita harus sabar gitu, kita harus belajar melalui proses ya, dengan tips-tips tadi. Itu yang bisa Ibu Miss bagikan kepada kalian, tips-tips bagaimana kita belajar bahasa Inggris untuk pemula yang tentunya menyenangkan, tidak belajar mengenai grammar apa gitu ya, kita melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, bisa melalui nyanyian, mendengarkan lagu gitu ya, membaca, menulis gitu ya, dengan cara yang nyaman menurut kita, mana yang kita nyaman gitu. Insya Allah jika kita sudah berusaha ya, insya Allah ada hasilnya, karena semua usaha itu pasti akan membuahkan hasil ya, begitu. Miss rasa itu yang bisa Miss sampaikan, semoga bermanfaat. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kepada Ibu Rika saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Dian Pramesti, SPD. Kepada beliau, sebelum materi disampaikan oleh beliau, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama yaitu Ibu Dian Pramesti. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 17 Desember 1991.
riwayat pendidikan beliau yaitu 1997 sampai 2003 yaitu di SDN Jungjang 4, dan pendidikan terakhir beliau yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2014 yaitu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Lanjut ke ini materi selanjutnya. Kami yang share screen atau dari Ibu kita? Ibu, kami yang mau nge-share materinya atau Ibu yang nge-share? Ibu Gian, tadi Ibu Gian. Halo Ibu Gian. Ada suara. Ada suara. Halo. Itu ada suara. Ada suara. Kok nggak ada sih? Halo, pada Ibu Gian. Ada suara. Oh, Bu Rika, suara saya sampai ya? Halo Ibu Rika, suara saya kedengaran nggak Bu? Ibu Rika katanya kedengaran, tapi Ibu Gian kayaknya nggak ada Bu. Gimana Ibu itu? Nggak ada suara Ibu kan? Ada siapa sama Nyu? Suara siapa? Halo? Ibu Gian. Ibu Gian. Apa Ibu telepon dulu, ada kesalahan teknis. Coba. Mohon untuk tunggu sebentar ya. Kami mau menghubungi. Ngumpulin tanya jawab silakan. Oh ya, sebelum materi disampaikan oleh Ibu Gian, sambil menunggu, saya akan mempersilahkan sesi tanya jawab untuk yang ingin bertanya kepada Ibu Rika. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan sama beliau? Pada teman-teman? Ya, silakan. Boleh disebutkan namanya dan bertanya. Ayo, yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin sudah jelas ya. Iya. Tinggal penerapannya. Tinggal Iya. penerapan. Udah. Belum. Halo, Ibu Gian. Kenapa ya? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang bertanya, mohon maaf ini kita tunggu sebentar suara Ibu Gian Parmesti. Ibu Gian memberikan kode gini tuh apa maksudnya? Ibu Rika bagaimana ini Bu? Halo Ibu Rika. Ya, ya, gimana? Bagaimana ini Bu? Soalnya Ibu Gian belum terdengar suaranya di sini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Mungkin ada yang kurang jelas. Oh, iya. Kesulitan-kesulitan apa biasanya yang dihadapi ketika ingin belajar bahasa Inggris, tapi selalu tidak berhasil begitu ya mungkin ya. Ada nggak kira-kira kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Biasanya kesulitan yang dihadapi untuk pemula itu adalah turunnya semangat untuk belajar. Karena bahasa, kita untuk belajar bahasa itu ya sangat mudah. Bahasa itu sama aja. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah kita gitu ya. Semua sama. Metodenya sama gitu. Bagaimana usaha kita untuk belajar. Sebenarnya itu aja. Iya, benar Bu.
Kalau Ya, kesulitan, pemateri yang selanjutnya itu kayaknya sudah ya. bentar Bu, kita cek dulu. Ya. Mas. Mungkin harus pakai HP. Iya, Karena iya. saya Miss tadi pakai laptop tidak ada suara, akhirnya pindah ke HP. Bagaimana? Kata Bu Rika, Ibu tadi pakai laptop nggak kedengeran, nggak bisa gitu. Sekarang pakai HP bisa. Coba pakai HP aja nanti. Mungkin Ibu Diannya harus menggunakan HP mungkin. Beralih ke HP saja. Iya. Karena mungkin kalau laptop bisa. Teman-teman ayo silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada yang mau nanya ini masalah bagaimana cara-cara kita atau kesulitan-kesulitan apa sih gitu. Bagaimana teman-teman? Kira-kira mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh beliau? Atau mau menambahkan menurut pengalaman teman-teman, saya belajar bahasa Inggris itu malah menggunakan tips yang begini, Miss, gitu. Itu boleh cerita di sini. Pengalaman-pengalaman kalian. Ya, ayo kepada teman-teman, jika ingin ada yang menceritakan bagaimana pengalaman dalam belajar bahasa Inggrisnya, tips-tipsnya boleh disampaikan. Atau saya sendiri ini yang mau bertanya kepada Ibu Rika. Halo Ibu Gian. Udah masuk belum suaranya? Sudah Bu. Halo? Halo, sudah masuk. Udah. Oh iya iya. Sudah. Oke. Selanjutnya Oke, baiklah. Selanjutnya saya menutup sesi tanya jawab. Kita kembali lagi pada narasumber selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Gian Pramesti, SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya agak trouble ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada admin dan founder Rumah Baca Madinah ya, yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Ya, sama-sama. Bentar ya ini. Ini udah masuk ya? Sudah Ibu. Oke. Kebaca tidak Bu ya? Kelihatan Ibu? Iya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf karena apa yang akan disampaikan hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya bukan pengajar profesional ataupun seseorang yang benar-benar ahli di dunia pendidikan khususnya bahasa Inggris. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami, apa yang saya terapkan terhadap pendidikan bahasa Inggris anak-anak saya di rumah. Semoga bermanfaat. Kalau tadi Ibu Rika sampaikan adalah bagaimana siasat dan cara kita saat mempelajari bahasa Inggris. Di sini saya ingin merubah sedikit subjeknya menjadi anak-anak. Bagaimana tips efektif mengajarkan bahasa Inggris pada anak di rumah. Terutama sekarang kan lagi pandemi gini ya, anak-anak tuh kebanyakan di rumah. Jarang sekali sekolah. Anak saya sendiri sekolah cuma 2-3 kali seminggu. Jadi banyak sekali waktu kosong yang mungkin terbuang. Di sela-sela waktu kosong terbuang itu,
saya memang mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak saya. Tapi memang enggak Suaranya termute. Suara. Di sini saya tidak mengklik apa-apa tuh, Bu. Bentar, Bu. Halo, Ibu, Bu Swa. Bu Swa. Kok ini suaranya kayak gini, Bu ya? Mungkin dari Bu Diannya. Mungkin ngeklik Oh, unmute. Iya kali, Bu ya. Ya, Dari Ibu. coba diberitahu Ibu Jian. Suaranya tidak terdengar. Mungkin dari pihak ibunya yang termute suaranya. Berarti ini gimana maksudnya diapain? Buat ibu, kamu ibu Dian. Ininya, materinya. Enggak, maksud suara beliau termute. Beliau minta saya pencet atau kayak ini. Mau masuk lagi. Halo. Halo. Ya, tadi suaranya termute. Halo. Ya. Dengan Ibu Gian? Oh ya. Ada ya? Iya, udah sekarang Bu, udah normal lagi. Iya. Oke. Mungkin agak sedikit berbeda ya kalau subjeknya di sini anak-anak. Kenapa? Karena ternyata otak orang dewasa dengan otak anak-anak itu amat sangat jauh berbeda. Saat kita mengajarkan sesuatu, terutama bahasa asing kepada orang dewasa, mungkin akan lebih tertentu yang lebih lama masuk kata apapun yang kita ajarkan, terutama usia di bawah 0 sampai 5 tahun itu sangat sekali mudah diserap. Makanya tips yang paling pertama itu rutinkan dulu menggunakan bahasa Inggris. Kata-kata apapun ya, kayak kata-kata sehari-hari, binatang, hewan, benda-benda di sekitar mereka. Kesannya itu hanya sesuatu yang tidak berfungsi atau anfaedah gitulah ya. Tapi ternyata mereka itu menyerap. Kemudian yang sudah mereka serap itu suatu saat usia 4 atau 5 tahun tuh mereka secara unconditional, unconscious, mereka ucapkan. Jadi yang paling utama saat kita mengajarkan bahasa Inggris sebenarnya rutin berbahasa Inggris. Setelah rutin, slide selanjutnya. Ya. Halo, Ibu Gian. Halo. Halo, Ibu. Halo, Ibu Gian. Ibu Giannya nggak ada suara. Ibu Gian nggak ada suara. Halo, Ibu.
Mohon maaf teman-teman, kita tunggu sebentar karena terdapat kendala ini. Mungkin sinyal atau kayak mana Bu ya? Karena dari Cirebon, ini dari Cirebon narasumber. Pada teman-teman, mohon dimaklumi ya. Ini terdapat kendala sedikit. Kita coba tunggu beliau untuk kembali hadir lagi suaranya. Dari Cirebon suaranya. Nggak ada, Bu. Bukiannya nggak ada. Nggak ada. Bukian terlempar. Mohon maaf, Bukian terlempar. Silakan lakukan tanya jawab aja. Mohon maaf, Ibu Gian terlempar dari sumber suara. Oke, baiklah. Saya kembali membuka pertanyaan. Mungkin dari sini ada yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman. Suara aja pakai suara langsung bersuara. Yang bertanya langsung pakai suara. Yang bertanya boleh langsung pakai suara. Ayo, yang ingin bertanya silahkan. Ya, silahkan. Ini siapa namanya? Celia Renanda. Ya. Bertanya kepada Miss Rika. Ya. Dalam bentuk chat ini, Bu. Ya. Coba kepada Saudari Celia Renanda, boleh disampaikan langsung kepada beliau? Ya, silakan. Halo, Celia Renanda. Atau saya bacakan? Ya, Celia. Apa yang ditanyakan, Celia? Terkait apa? Ibu itu udah masuk berarti. Sudah, silakan Rita aja yang mulai tanya. Kenapa? Rita yang bertanya. Oh, mungkin nggak ada. Ya. Bagaimana tidak jadi bertanya? Halo, Celia Renanda. Oh iya, baiklah. Mungkin saya sendiri ingin bertanya kepada Ibu Rika. Ya. Mengenai kesulitan saya dalam belajar bahasa Inggris. Jadi, kalau berdasarkan saya pribadi, Bu, saya tuh suka kalau misalkan bahasa Inggris gitu ya. Cuman apa ya? Belum ahli dalam bahasa Inggris itu sendiri. Jadi menurut saya bahasa Inggris itu yang saya alami, yang menurut saya sulitnya itu ketika menyusun apa ya? Kayak misalkan bahasa Indonesia itu kan urutkan, misal subjek, predikat, objek seperti itu, Bu. Maksudnya misalkan saya pergi ke sekolah gitu urut, tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kan ada apa itu ya namanya, Bu ya? Apa, ayo. Pernah belajar dengan Miss kan? Iya, dengan Ibu bahasa juga. Bahasa Inggris juga dengan Miss ya? Iya. Ya. Itu Oke. Ya, bagaimana tipsnya? Nah, tipsnya ya. Kalau berbicara tentang tips ya untuk belajar bahasa Inggris itu tadi yang satu adalah usaha. Bagaimana kita berusaha untuk bisa ya. Karena kalau mau tips cepat itu impossible. Tidak ada tips cepat belajar ini gitu ya. Belajar itu tidak ada. Semua need proses, semua butuh proses gitu ya. Jadi kalau terkendala itu ya kita pelajari apa yang pelajari apa-apa yang merupakan kesulitan bagi kita. Misal kita susah di grammar itu ya, itu tadi penyusunan adalah grammar. Karena bahasa Inggris itu memang yang paling sulitnya adalah grammar. Kita mau bilang saya makan sekarang, saya makan besok, saya makan kemarin, itu beda. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan cuma saya makan, sudah sama.
sekarang, besok, dan kemarin. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris harus berubah dulu. Dan verb-nya harus dikasih to be, harus dikasih tambah s, tambah is gitu ya. Kalau dia subjeknya satu dia is, kalau subjeknya banyak dia are. Beda lagi kalau dalam bentuk past tense gitu ya. Nah, kalau nanya tips, tipsnya adalah berusaha untuk mempelajari. Ya, karena kalau masalah grammar kita memang harus belajar gitu. Belajar. Bisa menggunakan, sekarang ini kan banyak ya, Tita, untuk belajar bahasa Inggris itu sangat mudah sekarang ini. Banyak sekali YouTuber yang memberikan tips untuk memperlancar grammar, tips bagaimana kita bisa lancar untuk berspeaking, bagaimana kiat-kiat untuk listening gitu. Kita bisa searching di YouTube, banyak. Dan itu tadi harus rutin, konsisten. Jangan sekali belajar, bahasa Inggris susah, udah nggak mau lagi deh belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus konsisten, karena ingat, all need a process. Semua butuh proses. Tidak akan bisa instan, itu tidak bisa. Kalau misalkan nanya tips cara cepat belajar bahasa Inggris, itu tidak bisa. Yang ada hanya strategi bagaimana biar kita lancar belajar bahasa Inggris gitu ya, Tita. Iya, baik Ibu. Intinya konsisten, ya, konsisten dan selalu berusaha, berdoa. Okay. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bagaimana dengan pemateri yang kedua? Oh, iya. Ya, dari teman-teman bagaimana? Ya, mungkin ada ingin yang dipertanyakan lagi selain saya? Ayo dipersilahkan. Ya, setelah mengikuti mengetahui tips-tips ini, tinggal diterapkan ya nantinya. Coba, believe me, it works. Yakin, kalau sudah menerapkan salah satu aja tips yang sudah Miss berikan, itu pasti ada, your English will be improved. Bahasa Inggris kalian pasti akan meningkat. Praktekkan satu aja, tapi itu konsisten, ya, konsisten, intens belajarnya. Pasti. Kalau memang motivasinya tadi adalah karena kita malu, tuntutan zaman. Kalau kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita malu. Kita tertinggal oleh zaman. Maka ikuti tips yang Miss berikan. Insya Allah, your English will be improved. Amin. Ya, how about the others? Bagaimana dengan yang lain? Any questions? Ayo. No question? Sepertinya tidak, Ibu. Already understand ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin, tinggal itu tadi ya, penerapan. Iya. How to, bagaimana kita mengaplikasikannya di dunia nyata ya, jangan hanya teori ya. Ya benar Bu. Kebanyakan hanya teorinya aja, oh begini, tapi ketika diterapkan, males gitu, karena harus mengulang dari nol itu tadi ya. Ya. Semuanya kalau kita mengulang dari nol, itu ibaratkan kita seperti bayi gitu. Kita tidak tahu semua kosakata dan kita harus belajar. Bayi aja bisa mulai berbicara itu ketika dia umur 1,5, 2 tahun gitu. Itu bayi yang daya tangkapnya, daya serapnya tinggi gitu, apalagi kita gitu ya. Ya kalau kita belajar bahasa Inggris mau lancar ya membutuhkan waktu mungkin 1, 2, 3 tahun, it's okay gitu ya. Iya. Ya, how about the others? Bagaimana dengan yang lain? Mungkin yang lain. Ya, kayaknya sudah mengerti, sangat jelas ya Tita. Ya, alhamdulillah kalau misalkan sudah jelas semua. Ya. Ya. Terima kasih kepada
narasumber-narasumber kita pada acara kali ini. Kepada Ibu Rika saya ucapkan terima kasih, dan kepada Ibu Jen ucapkan terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Rika tadi, bahwa kita belajar bahasa Inggris itu harus mempunyai motivasi yang baik dulu. Betul. Kemudian kita belajar bahasa Inggris itu membutuhkan proses yang tidak instan, harus step by step kita lalui. Dan setelah kita mengetahui teori-teori yang harus kita lakukan, kita baiknya harusnya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan konsisten. Seperti itu. Terima kasih kepada narasumber. Memberikan closing statement. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, Ibu boleh memberikan closing statement-nya pada kesempatan kali ini? Ya, closing statement ya untuk para pemula yang ingin belajar bahasa Inggris itu tadi ya. Ketika kita berusaha, tidak ada yang tidak akan membuahkan hasil. Jadi, kita harus berusaha, kemudian ketika kita sudah berusaha, kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, apapun hasilnya, itu yang terbaik dari kita. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Ya. Terima kasih atas ilmunya dan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian saya pagi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih Mbak Uswatun sudah memfasilitasi. Terima kasih Ibu. Ya. Oh ya Bu, sama teman-teman juga kita boleh mengambil foto bersama Bu. Nyalain video. Oh, boleh, sangat boleh. Ya. Videonya boleh dinyalain kepada teman-teman. Masya Allah, cantik-cantiknya. Ini teman-teman belum pada nyala semua. Salam literasi gini ya. Nanti kita berpose dengan gini ya, salam literasi. Oke. Siap. 1 gitu. Oke. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu lagi, bentar. Mana? Udah Bu ya? Satu lagi. Ya. Oh iya, satu lagi. 1. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Dan ya nanti apa Bu? Untuk mendapatkan sertifikat. Oke, nanti untuk mendapatkan sertifikat akan dikirim via WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita nantikan acara selanjutnya ya. Rumah baca selanjutnya nih. Di emotnya. Assalamualaikum. Izin live ya. Ya, siap. Live-nya tinggal off.